Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyaimah Labiba Iqbal dengan NIM 11231100000096. Yang terhormat Presiden Majelis Umum, yang saya hormati para delegasi dan perwakilan negara anggota. Izinkan saya atas nama delegasi Republik Indonesia menyampaikan pandangan resmi pemerintah Indonesia terkait eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran di Selat Hormuz, yang dalam beberapa waktu terakhir telah mengancam stabilitas kawasan Teluk dan keamanan maritim internasional. Indonesia menyampaikan pernyataan ini dengan penuh keprihatinan, mengingat Selat Hormuz bukan sekedar jalur perairan strategis bagi negara-negara di kawasan, melainkan urat nadi energi dan perdagangan bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Presiden Majelis yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berkomitmen pada perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak masa Bung Hatta menuntun kami untuk tidak berpihak pada blok kekuatan manapun, namun aktif berkontribusi pada penyelesaian damai setiap konflik internasional. Indonesia memandang bahwa krisis di Selat Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan unilateral atau kekuatan militer oleh pihak manapun, baik oleh Amerika Serikat maupun Iran. Tindakan yang mengancam kebebasan navigasi di jalur perairan internasional bertentangan dengan prinsip piagam PBB, khususnya pasal 2 ayat 3 dan 4, yang menegaskan penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Delegasi yang saya hormati, sebagai negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan salah satu importir energi terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Selat Hormuz. Diperkirakan hampir 1/5 pasokan minyak dunia melewati selat tersebut setiap harinya. Gangguan terhadap jalur ini akan berdampak signifikan terhadap harga energi global, termasuk terhadap ketahanan energi dan stabilitas ekonomi domestik Indonesia. Lebih jauh, ribuan warga negara Indonesia bekerja dan menetap di kawasan Timur Tengah, termasuk di negara-negara sekitar Teluk Persia. Eskalasi konflik bersenjata akan secara langsung mengancam keselamatan mereka, dan pemerintah Indonesia tidak dapat tinggal diam terhadap resiko tersebut. Presiden Majelis yang terhormat, berdasarkan pertimbangan di atas, delegasi Indonesia dengan ini menyampaikan sikap resmi sebagai berikut. Pertama, Indonesia mendesak kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Iran, untuk segera melakukan deeskalasi dan menahan diri dari segala bentuk tindakan provokatif, baik militer maupun retorika, yang dapat memperburuk situasi di Selat Hormuz. Kedua, Indonesia menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan pelayaran internasional di Selat Hormuz sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, sebagai hak seluruh negara, bukan hanya negara-negara pesisir. Ketiga, Indonesia mendorong dibentuknya mekanisme dialog multilateral, baik melalui forum PBB, Dewan Keamanan, maupun mediasi pihak ketiga yang netral, guna membuka ruang negosiasi damai antara Washington dan Teheran.
Keempat, Indonesia menawarkan diri sebagai fasilitator dialog informal sejalan dengan tradisi diplomasi Indonesia dalam berbagai isu kawasan, termasuk pengalaman Indonesia dalam memfasilitasi dialog di kawasan konflik lain melalui pendekatan soft power dan diplomasi jalur kedua. Kelima, Indonesia mengingatkan seluruh anggota Majelis Umum bahwa setiap tindakan yang berpotensi mengganggu jalur energi global akan berdampak paling berat pada negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi. Dan karenanya, krisis ini bukan semata urusan bilateral, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anggota PBB. Presiden Majelis yang terhormat, para delegasi yang saya hormati, Indonesia percaya bahwa dialog selalu lebih unggul daripada konfrontasi dan diplomasi selalu lebih bermartabat daripada kekuatan senjata. Kami menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk kembali ke meja perundingan demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Teluk yang berdampak luas bagi tatanan dunia. Indonesia siap berkontribusi aktif sebagaimana semangat politik luar negeri bebas aktif yang kami junjung tinggi demi terciptanya penyelesaian damai atas krisis ini. Terima kasih Presiden Majelis. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.